Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Riana Edistia dalam segmen Celoteh Riana. Pernahkah teman-teman berpikir bagaimana sebuah proses dilakukan dalam menciptakan suatu hal yang baru? Salah satunya misalnya sebuah makanan. Pernahkah berpikir bagaimana cara membuat masakan tersebut? Bumbu apa yang digunakan? Terus berapa lama untuk memasak tersebut? Seperti hanya dulu ketika aku masih berkecimpung di dunia kepenulisan. Ternyata guys, untuk menghasilkan satu buah karya sastra, misalnya cerpen, atau itu cerita bersambung, atau itu puisi dan segala macam, itu dibutuhkan berbagai macam unsur di dalamnya. Seperti hanya misalnya untuk membuat satu cerpen, kita pun harus membuat sebuah sinopsis yang bagus. Sinopsis tersebut itu harus ada penokohan, alur, dan sebagainya macamnya, sehingga hasil yang diciptakan itu memang benar-benar pantas dan layak untuk dinikmati pembaca. Sama halnya dengan YouTube, dan YouTube identik dengan video. Dalam mengunggah suatu video di YouTube, seyogianya nih guys, video yang kita unggah tersebut itu harus melalui beberapa tahapan. Misalnya dalam pengambilan video itu tidak asal-asalan. Setidaknya kita melakukannya itu dengan teknik-teknik tertentu yang kita bisa mempelajari di tutorialnya di YouTube. Sekarang ini banyak banget tutorial bagaimana cara pengambilan video yang sinematik, atau cara pengambilan video melalui HP atau melalui apa tuh, kita banyak sekali tutorialnya. Dan kita pun untuk menghasilkan video yang bagus itu kita bisa mengaplikasikan itu semuanya, termasuk dalam hal video editing. Aku sendiri sekarang ini memakai semuanya tuh memakai HP, dan ternyata HP pun gak kalah canggih guys dengan kamera-kamera dengan komputer, karena di dalam kamera tersebut itu sendiri mempunyai fitur-fitur yang bisa menunjang kita dalam pengambilan video dan dalam proses editing video. Sekarang ini aku sudah mulai berkecimpung di dunia per-YouTuber, dan meskipun aku segala sesuatunya by phone, tentu dong aku harus melakukannya itu dengan secara maksimal. Seperti hanya aku membutuhkan alat-alat penunjang. Di video sebelumnya aku sudah memberitahu kalian bahwa aku sudah membeli 3 peralatan yang insya Allah dengan peralatan tersebut bisa menunjang aku dalam pengambilan video dan proses editing video. Dan emang bener guys, ketiga alat itu tuh sangat membantu aku saat ini dalam proses pembuatan video agar lebih maksimal lagi. Karena bagaimanapun juga, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, meskipun dari HP pun, kita pun harus melakukan semaksimal mungkin yang kita bisa dalam proses pengambilan gambar atau proses editingnya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, channel yang aku sukai yaitu adalah channel memasak, dan dari itulah aku terinspirasi untuk membuat resep-resep masakan sehingga aku bisa mengunggahnya tuh di YouTube dan membagikannya kepada kalian, sehingga dengan ini ilmu yang aku dapatkan aku terapkan kembali diriku sendiri dan aku bagikan kepada kalian, sehingga ilmu-ilmu tuh tidak akan putus di satu pihak saja. Dan semoga saja dengan video-video itu tersebut membantu para momis atau yang masih belajar untuk membuat masakan akan terbantu. Sebelum tahu nih guys, aku sempat dibuat takjub dengan suara-suara bening dan jernih daripada YouTuber terdahulu. Dan setelah aku cari tahu dan aku melakukan penelusuran di berbagai video dan Google, akhirnya aku tahu ternyata suara bening tersebut tuh dibantu oleh alat bernama mic clip-on. Jadi mic clip-on ini adalah mikrofon eksternal yang mana bisa menghasilkan suara lebih bening. Dan seperti apa bentuk mic clip-on ini? Mari kita buka saja. Nah, ini dia yang bernama mic clip-on. Selain mic clip-on, kita pun harus memakai splitter. Dan splitter ini ada 2 colokan, yang satu ini buat mic-nya, nanti dicolokin ke sini, dan satunya lagi untuk handsfree. Splitter ini istilahnya ini kayak penghubung gitu, penghubung antara mic clip-on dan handphone. Kalau tidak ada ini, mungkin suaranya itu tidak akan terdengar lebih jelas lagi. Ini adalah suara aku ketika tanpa memakai mic clip-on. Lalu kita bandingkan hasilnya dengan yang sudah memakai mic clip-on. Nah, cara pemakaiannya adalah kita colokin ke salah satu lubang yang ada gambar mikrofonnya di sini, kita colokin. Lalu yang ini kita colokin ke HP kita.
Nah, bagaimana hasilnya setelah memakai mic clip-on? Tentunya akan terdengar beda sekali kan? Mic clip-on ini sangat membantu aku sekali guys dalam hal pengambilan suara atau memasukkan suara kita ke dalam video atau dubber. Aku memiliki anak kecil, nih dia anaknya nih, yang kalau aku saat ini pun aku ngambil video itu dia bolak-balik mundar-mandir, recokin, kayak mencari perhatian seperti itu. Sama halnya ketika aku sedang merekam video tutorial memasak, dia bolak-balik masuk ke dapur. Dan tentunya akan membuat risih video gitu. Dan video pun akan terdengar tidak etis, tidak enak jikalau di belakangnya itu ada suara-suara yang tidak enak. Maka dari itu aku mensiasatinya dengan memakai mic clip-on ini. Caranya adalah dengan ketika kita mengedit video tersebut, suara asli kita tuh di mute. Lalu kita dengan bantuan mikrofon ini memasukkan suara atau mendubbernya. Dan insya Allah hasilnya itu akan jauh lebih baik dan suara-suara di belakangnya itu tidak terdengar sama sekali karena proses itu tadi, karena dibantu oleh mic clip-on itu tadi. Harga mic clip-on ini sangat murah guys, sekitar 33.500, dan tentunya alat tersebut itu sangat membantu aku sekali. Clip-on juga sangat membantu aku dalam pengambilan gambar ketika aku misalnya bermain bersama si kecil Anolika di sebuah wahana atau di sebuah tempat rekreasi, dimana pastinya tempat rekreasi tersebut itu bisingnya itu benar-benar melebihi di rumah. Dan dengan bantuan mic clip-on ini suara-suara di belakang itu semakin minimalisir. Meski ada sebagian orang yang bilang gak usah repot-repot bagi begituan, pakai handsfree aja sudah cukup, dan ternyata setelah aku bandingkan hasilnya itu jauh sempurna itu ketika kita memakai mic clip-on. Nah, itu dia tadi review cara pemakaian dan hasil sebelum dan sesudah memakai mic clip-on. Semoga video ini bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus dukung channel aku ya dengan cara subscribe, komen, like, and share. Dan tekan loncengnya ya untuk video lebih lanjut. Bye-bye!